Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Selawat dan salam tidak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Rasulnya. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya yang kita masih membahas tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan, keislaman dan tauhid seorang hamba, dan diantaranya adalah kebid'ahan. Ini merupakan hal yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa definisi bid'ah itu dilihat ada dua. Pertama dari sisi bahasa, dan ini penting kita ketahui bahwasanya ada orang-orang yang mereka berhujjah untuk bid'ahnya yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipahami secara pemahaman atau definisi bahasa. Nah, tentunya hal ini adalah keliru. Kita ulangi bahwasanya ada orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang mereka memahami bid'ah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bid'ah dalam urusan apa saja, yaitu yang mereka pahami adalah bid'ah secara bahasa. Padahal yang dimaksudkan adalah bid'ah secara syar'i, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan syar'i, permasalahan-permasalahan syar'i. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya kita akan mengulang sedikit definisi bid'ah, ya,
secara bahasa, dan ini adalah bukan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bid'ah secara syar'i. Bid'ah secara bahasa adalah segala sesuatu yang diadakan baru dalam urusan apa saja yang belum ada permisalan sebelumnya, belum ada contoh sebelumnya, ya. Bahkan belum ada penciptaan serta ya penyebutan sebelumnya. Nah, ini disebut dengan bid'ah secara bahasa. Maka ini mencakup bid'ah dalam urusan agama maupun bid'ah dalam urusan dunia. Namun yang diinginkan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau menyebutkan fa inna kulla bid'atin dhalalah, sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Sesungguhnya yang dimasukkan Nabi SAW adalah bid'ah secara syar'i, bid'ah secara syar'i. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, yaitu kullu i'tiqadin aw qawlin aw fi'lin aw tarkin ta'abbada bihi lillahi ta'ala wa laysa fi syar'i ma yadullu ala masyru'iyyatihi. Segala keyakinan, perkataan, ungkapan, tindakan, perbuatan atau bentuk meninggalkan sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala diibadahi, namun tidak ada satupun dalil yang menunjukkan tentang pensyariatannya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan ya bentuk definisi bid'ah secara syar'i. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kita akan sebutkan beberapa bentuk atau contoh atau pembahagian dari bid'ah secara syar'i tersebut. Bid'ah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bid'ah yang terkait dengan keyakinan. Dan ini perlu kita ketahui bahwasanya bid'ah secara syar'i ya, yang sedang kita sebutkan adalah bid'ah dengan makna pemahaman syar'i, bukan bid'ah secara bahasa. Adapun bid'ah secara bahasa, maka kita katakan hukumnya ya kembali kepada apa yang disebutkan. Ya. Kalau maksudnya adalah bid'ah ya dalam urusan dunia, maka ini perkara yang boleh hukum asalnya. Demikian. Namun kalau dalam urusan agama, maka di sini tentunya tercela seluruhnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, yang pertama adalah bid'ah secara syar'i yang terkait dengan keyakinan. Yaitu keyakinan yang menyalahi atau berbeda dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bid'ah secara keyakinan. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Contoh dari bid'ah seperti ini, di antara contoh dari bid'ah seperti ini adalah seperti bid'ah tamsil. Apa itu tamsil?
Yaitu salah satu bentuk pelanggaran di dalam keyakinan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan makhluknya di dalam sifat-sifatnya. Itu tamsil, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya di dalam sifat-sifatnya. Seperti seseorang mengatakan, ya, tangan Allah Subhanahu wa taala seperti tangan makhluknya. Wajah Allah Subhanahu wa taala seperti wajah Nabi Yusuf, begitu. Ya. Atau dia katakan, ya, Allah Subhanahu wa taala sama seperti Adam dalam fisiknya. Seperti itu. Maka yang seperti ini merupakan bentuk tamsil. Ini bid'ah dalam keyakinan. Kemudian begitu juga ada contoh berikutnya bid'ah di dalam keyakinan ini yang juga masih berhubungan dengan keyakinan atau i'tiqad iman terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bid'ah ta'til. Ta'til maknanya adalah al-inkar, juhud. Al-juhud, al-ta'til maknanya adalah al-inkar wal juhud, yaitu mengingkari, ya, mengingkari, meniadakan, menolak, ya. Baik itu menolak sebahagian dari nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala atau keseluruhan dari nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya adalah orang-orang Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah yang mereka menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahwasanya, ya, bila ditetapkan nama ataupun sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya makhluk itu memiliki nama dan sifat. Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka mereka pun mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala karena itu akan mengakibatkan kesamaan dengan makhluknya. Demikian. Padahal kita katakan ini keyakinan yang bid'ah, kita katakan. Karena tentunya segala sesuatu itu punya nama dan punya sifat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan nama untuk dirinya dengan berbagai nama dan juga mensifatkan dirinya dengan berbagai sifat. Demikian. Lalu dikarenakan alasan kesamaan ini mengakibatkan, ya, harusnya Allah kesamaan, ya, kesamaan Allah sementara di dalam nama dan sifat dengan makhluknya ini mengakibatkan kesamaan dalam keseluruhannya. Lalu diingkari nama dan sifat Allah. Nah, ini merupakan kekeliruan tentunya. Seperti itu. Ya. Karena bisa jadi sama dalam nama, sama dalam sifat, namun berbeda dalam hakikat. Nah, ini perlu kita pahami. Demikian, ya. Sama dalam nama bisa jadi sama dalam sifat, namun berbeda dalam hakikat. Seperti itu, ya. Demikian, ya. Kita katakan contoh, ya. Ada dua orang yang bernama Umar, sama-sama disifati ganteng. Tapi bila dihadirkan keduanya, apakah hakikatnya sama? Dua orang yang memiliki nama sama, Umar, namun bahkan disifati dengan ganteng keduanya. Apakah sama dalam hakikat? Yakinlah, orang yang hadir ketika itu insyaallah taala, ya, bisa membedakan hakikat keduanya. Mengapa? Karena sesungguhnya memang berbeda. Nah, inilah, ya, mudahnya untuk membantah, ya, kebid'ahan di dalam, ya, urusan keyakinan ta'til ini, yaitu pengingkaran seperti itu. Ada pula di antara, ya, kelompok yang menyimpang
dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan Mu'tazilah, kelompok ini, ya, yang mereka ini mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, namun menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mereka disebut dengan ta'til, ya. Ta'til, demikian. Ta'til. Yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah namun menetapkan nama. Ini sebagian dari ta'til. Ada pula sebahagian, ya, kaum muslimin yang mereka juga dikategorikan melakukan tindakan ta'til, yaitu melakukan pengingkaran, yaitu dengan cara, ya, menolak sebahagian sifat walaupun menerima, ya, lafaz-lafaz syar'i terkait dengan nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menolak, ya, menolak makna yang sesungguhnya. Demikian. Dan mereka inilah orang-orang yang mereka melakukan takwil, ya, takwil. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan sifat turun, ya, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan datang di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat dzatiyah seperti wajah, tangan, ya, dan mata, maka ini ditakwil. Nah, ini merupakan tindakan ta'til sesungguhnya, yaitu mengingkari, ya, makna yang sahih, makna yang benar dari lafaz sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya dengannya, seperti itu. Sebenarnya cukup untuk diimani saja. Sebenarnya cukup untuk diimani tanpa harus dibayangkan bagaimana bentuknya, ya, sehingga tidak perlu melakukan tindakan ta'til, yaitu pengingkaran. Demikian. Sesungguhnya ta'til yaitu mengingkari, ya, nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu karena, ya, begitu mendengarkan nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala muncul, ya, terbayang dalam benaknya, ya, keserupaan dengan makhluk. Demikian. Nah, sesungguhnya kesalahannya, pangkal kesalahan tersebut adalah, ya, ketika berbicara tentang perkara-perkara yang gaib, ketika itu mengaktifkan akal untuk berpikir. Ini kesalahannya. Dan ini pernah kita sampaikan bahwasanya, ya, ketika kita mendengarkan pengkabaran yang jujur dari orang yang jujur, yang dia menyampaikan dari zat yang maha jujur perkataannya, yang benar perkataannya, maka wajib kita terima. Nah, ketika yang disampaikan tersebut adalah perkara-perkara gaib, maka perhatikanlah. Gunakan hati untuk mengimani dan meyakini, ya, dan nonaktifkan akal untuk, ya, berpikir dan mencerna. Nonaktifkan. Jangan gunakan akal untuk mencernanya dan memahaminya. Karena ini bukanlah ruang, bukanlah wilayah kerja akal. Namun ini adalah wilayah kerja hati untuk mengimani dan meyakini. Seperti itu. Nah, ini pangkal kesalahannya, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sungguh kita katakan, ya, sungguh kita katakan, jangankan Allah Subhanahu wa taala zatnya,
Allah zat yang maha gaib. Tentunya nama dan sifat-sifatnya itu mengikuti zatnya yang juga gaib. Demikian. Ya. Jangankan Allah sang pencipta, ketika kita berbicara tentang makhluk-makhluk Allah saja yang sesungguhnya gaib, ketika kita mendengarkan contohnya seperti matahari. Ketika kita mendengarkan ya matahari, padahal matahari ini masih gaib bagi diri kita. Sungguh kita katakan masih gaib, walaupun kita melihatnya. Tapi ada sesuatu yang gaib. Apa itu? Yaitu apa yang membuatnya sangat panas. Lalu apinya ini terbuat dari apa? Demikian, seperti itu. Begitu juga ketika kita mendengarkan tentang langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga arsy Allah. Begitu juga malaikat Allah. Sungguh kita katakan akal kita tidak pusing untuk memikirkannya. Akal kita tidak pusing untuk memikirkannya. Namun kita bisa meyakininya karena mengkabarkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa meyakininya tanpa harus kita menggunakan akal untuk memikirkannya. Demikian, untuk memahaminya, mencernanya. Tidak pusing. Kemudian berikutnya kembali, ya ini pernah kita sampaikan dan insya Allah berulang-ulang, ya bahkan mungkin di majelis yang sama lewat media ini kita telah sampaikan bahwasanya ya akal itu sendiri atau kita tidak begitu pusing, kita yang memiliki akal tidak begitu pusing memikirkan jati diri akal itu sendiri, zat dari akal itu sendiri. Apakah ketika kita mendengarkan kalimat akal atau kata akal, ya, apakah akal kita pusing untuk memikirkannya? Terbuat dari apakah ia? Apa unsur yang membentuknya? Dan apa pula warnanya? Bagaimana aromanya? Begitu juga jiwa kita. Ketika kita mendengarkan kata jiwa, roh, begitu. Apakah kita pusing untuk memikirkannya? Apakah akal kita bergerak untuk mencernanya? Apakah akal kita begitu sibuk untuk memahaminya? Tidak. Ya. Dia bisa mengimani. Dia bisa meyakininya. Demikian. Tapi mengapa ketika berbicara tentang zat yang maha gaib, Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifatnya, lalu kita kok membuka peluang bagi akal untuk terlibat dan aktif di dalamnya? Ini hal yang keliru. Saya katakan, inilah termasuk tipu daya syaitan. Karena sesungguhnya syaitan ingin mengajak manusia untuk jatuh ke dalam pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah melakukan pelecehan itu terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan spontan, ya, sombong di hadapan Allah, sombong terhadap makhluk Allah, enggan terhadap perintah Allah untuk tunduk kepada Allah. Lihat begitu beraninya, ya, dan lancangnya iblis ini yang dia merupakan penghulu dari para setan, demikian. Bahkan raja dari para setan, dialah iblis ini yang pertama sekali melakukan pelecehan dan lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengajak
musuh-musuh bebuyutannya dari kalangan manusia ini untuk jatuh kepada hal yang sama. Dan dia perintahkan bala tentaranya, para setan-setan dari kalangan jin itu untuk apa? Untuk menyesatkan manusia agar jatuh kepada pelecehan dan kelancangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahannya. Maka ketika disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah zat yang maha gaib, tentunya nama dan sifatnya adalah gaib dari sisi hakikatnya. Dari sisi hakikatnya adalah gaib. Namun mengapa kita begitu sibuk akal kita untuk memikirkannya dan mencernanya, padahal akal itu tidak sibuk dengan hal-hal yang gaib dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah ciptakan. Sungguh aneh. Dia tidak begitu sibuk dengan hal-hal yang gaib dari kalangan makhluk. Angin yang walaupun itu bisa dirasa, namun hakikatnya belum dia ketahui. Tidak diketahui oleh manusia, namun akal tak sibuk untuk mengurusinya, mencerna dan memahaminya. Yang penting dia ada, diyakini adanya, karena memang ada, kan begitu. Akal tidak begitu sibuk untuk mengurusinya. Langit juga demikian, bintang gemintang juga demikian, ya. Ini adalah perkara gaib, namun akal bisa menerimanya. Ya, ada bintang, diyakini ada. Apalagi dia dapat informasi dari mata, yang mata itu melihat bintang. Tapi akal tidak begitu sibuk untuk memikirkannya. Apa sih hakikat dari bintang itu? Apa penyusunnya? Apa senyawanya? Bagaimana sifat-sifatnya? Tidak begitu sibuk dia memikirkannya. Namun luar biasanya syaitan telah mampu untuk menyesatkan sebahagian manusia. Ketika berbicara tentang Allah zat yang maha gaib, nama dan sifat-sifatnya, luar biasa syaitan ini mampu untuk masuk dari sisi akal, menyesatkan manusia dengan mencernanya dan memahaminya sampai melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Di antaranya tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Di antaranya ta'til, mengingkari sebagian nama atau keseluruhan dari nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya seluruh nama itu yang diingkari, ada kalanya seluruh sifat yang diingkari, ada kalanya sebahagian sifat yang diingkari, ada kalanya diterima lafaz-lafaz dari sifat-sifat itu namun ditakwilkan maknanya. Demikian, ini luar biasa. Begitulah syaitan, dia mampu menyesatkan manusia ketika apa? Akal diaktifkan. Makanya ini sebuah kaidah, atau saya katakan sebuah nasihat dari saya, bahwasanya ketika kita berbicara tentang perkara yang gaib, dan apabila perkara yang gaib itu beritanya adalah berita yang benar, yang menyampaikan adalah orang yang benar dari zat yang maha benar, tentunya pasti beritanya benar. Maka nonaktifkan off akal kita untuk mencerna dan memahaminya. Namun gunakan hati untuk mengimaninya dan meyakininya, seperti itu. Makna dari lafaz tersebut kita memahaminya, kontan kita memahaminya. Seperti wajah, tangan, mata, melihat, hidup. Itu sifat-sifat
Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dari sifat-sifat Allah yang banyak. Kita paham maknanya. Namun jangan gunakan akal, nonaktifkan akal ketika hendak mencerna hakikatnya. Nonaktifkan seperti itu. Maka gunakan hati untuk mengimaninya dan meyakininya. Maka seluruh masalah ini selesai. Jangan jatuh kepada kebid'ahan, bahkan ini merupakan bentuk kelancangan dan pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara kebid'ahan dalam masalah akidah adalah meniadakan takdir, yaitu maksudnya adalah meniadakan kemampuan manusia, pilihan manusia di dalam tindakan itu. Atau dengan kata lain adalah ini keyakinannya orang-orang Jabariyah, di mana mereka meyakini bahwasanya makhluk itu mereka dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani takdir, dan mereka tidak punya kekuasaan dan tidak punya pilihan. Demikian. Nah, ini tentunya sebuah hal yang keliru. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ada orang yang datang kepada Abdullah bin Umar. Kita akan sebutkan riwayat ini, riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau menyebutkan riwayat sampai kepada sanad riwayat tersebut sampai kepada Ibnu Buraidah dari Yahya bin Ya'mar, yang mengatakan, kana awwalu man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Dahulu orang yang pertama sekali berkomentar tentang takdir itu adalah Ma'bad al-Juhani yang berada di Basrah. Fantalaqtu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari atau Humairi. Maka aku pun berangkat pergi bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari atau al-Humairi, hajaini atau mu'tamiraini, untuk berhaji atau umrah. Faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Kami katakan, andaikan kita nanti bisa ketemu salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita bisa bertanya kepadanya tentang apa yang dinyatakan oleh orang-orang ini tentang masalah takdir. Kemudian wafaqa lana Abdullah bin Umar ibn al-Khattab dakhilan al-masjid. Lalu kami bertepatan fa wafaqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Lalu kami bertepatan dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma yang ia masuk ke dalam masjid. Lalu kami pun mengiringi, lalu aku dan sahabatku itu mengiringi beliau di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian aku menyangka bahwasanya sahabatku yang akan mewakilkan perkataan itu kepadaku. Lalu aku mengatakan, Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'ana wa
wa yataqaffaruna al-ilma. Baik. Taqaffaruna al-ilma. Wahai Abu Abdurrahman, ini adalah kunyah untuk Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, sesungguhnya telah muncul di tengah-tengah kami orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, ya. Namun mereka adalah orang-orang yang kecil dalam masalah ilmu. Kemudian ya, wa dzakara min sya'nihim, lalu ya, sang penanya tadi menyebutkan tentang kondisi mereka. Wa annahum yaz'umuna an la qadara. Mereka menyangka bahwasanya tidak ada takdir. Wa annal amra unufun, bahwasanya semua perkara itu baru terjadinya. Maksudnya di sini adalah tidak ada takdir, maksudnya lah tidak ada ya pilihan bagi manusia. Dan semuanya itu terjadi ya itu baru, dan Allah baru tahu setelah terjadinya. Qala, maka Abdullah bin Umar mengatakan, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Ya. Beliau mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, apabila engkau bertemu dengan mereka, maka kabarkan kepada mereka, sesungguhnya aku ini berlepas diri dari mereka dan bahwasanya mereka itu berlepas diri dariku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, law anna li ahadihim misla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'minu bil qadari. Ya. Demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, andaikan ya salah seorang di antara mereka ya memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu ia menginfakkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya sampai ia hatta yu'mina bil qadari, sampai dia beriman dengan takdir. Demikian ya. Lihat masalah takdir ini ya. Ini hadis riwayat Muslim. Ungkapan ini. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Ini di masa sahabat saja telah muncul ya bid'ah ya tentang masalah takdir. Ya. Yaitu bid'ah Jabariyah atau bid'ah Qadariyah. Bid'ah Jabariyah yaitu meyakini bahwasanya makhluk manusia dan seluruh makhluk ini adalah majbur, yaitu dipaksa mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ya bagaikan anai-anai yang diterbangkan angin ke kanan dan ke kiri sesuai dengan gerak angin itu. Atau mereka itu menurut ya, mereka itu maksudnya ya adalah orang-orang Jabariyah. Mereka ini meyakini bahwasanya manusia itu majbur, itu dipaksa, itu bagaikan ya wayang yang dimainkan dalangnya, bagaikan robot yang diarahkan oleh remote, begitu dan seterusnya ya. Nah ini tentunya keyakinan bid'ah di dalam keyakinan ya, keyakinan yang menyimpang, dan ini merupakan bid'ah dalam keyakinan. Begitu juga keyakinan Qadariyah, yaitu keyakinan yang meyakini bahwasanya ya manusia makhluk itu punya keyakinan yang punya kemampuan yang mandiri, pilihannya itu tidak ada kaitannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ini Qadariyah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah bid'ah di dalam keyakinan. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya. Di antara bentuk bid'ah di dalam keyakinan adalah mempergunakan ilmu kalam
dan bersandar kepada akal manusia. Nah, ini dia kita katakan tadi, ya. Bahkan seorang ulama mazhab Asy-Syafi'i yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan al-i'tisam, yaitu tentang berpegang teguh, ya. Pembahasan tentang bab al-iqtida, meneladani, ya, di juz yang ke-13 di halaman yang ke-253. Setelah beliau menyebutkan sebahagian perkara-perkara yang dimunculkan baru, ya, dan ditemukan oleh sebahagian para ulama salaf. Beliau mengatakan istadda ingkaru as-salafi lidzalika. Para ulama salaf itu begitu keras mengingkari hal tersebut. Ka Abi Hanifah, seperti Abu Hanifah, wa Abi Yusuf, seperti Abu Yusuf, wa Syafi'i, begitu juga Imam Asy-Syafi'i. Wa kalamuhum fi dhammi ahlil kalami masyhurun. Celaan mereka, ungkapan mereka tentang celaan kepada ahlul kalam itu adalah masyhur, populer. Wa sababuhu annahum takallamu fi ma sakata anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sebabnya dikarenakan mereka itu, ya, ahlul kalam itu, mereka itu berbicara di dalam masalah-masalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya diam tentang masalah tersebut, namun mereka membicarakannya. Lihat, ya. Ini yang membuat Imam Abu Hanifah, muridnya Abu Yusuf, begitu juga Imam Asy-Syafi'i ini mencela mereka. Wa sabata an Malikin annahu lam yakun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma syai'un minal ahwa'i, yakni bid'al khawariji wal rawafidhi wal qadariyati. Telah ada riwayat dari Imam Malik bahwasanya, ya, tidak ada di masa Nabi SAW dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma sedikit pun dari, ya, hawa-hawa nafsu seperti ini, yaitu maksudnya bid'ah khawarij, yaitu orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin, begitu juga rawafid, yaitu rafidah, ini adalah Syiah, dan qadariyah, ya. Wa qad tawassa'a man ta'akhkhara 'anil quruni salasati al-fadilati fi ghalibil umuri allati ankaraha a'immatut tabi'in wa atba'uhum. Sungguh, ya, telah meluas, ya, telah, ya, memperlebar orang-orang belakangan selepas dari generasi-generasi, tiga generasi yang utama, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini tiga generasi utama. Ya, orang-orang setelah mereka itu memperluas, ya, permasalahan ini dalam urusan-urusan yang diingkari oleh para imam-imam, ulama tabi'in dan pengikut mereka. Walam yaqtani'u bidzalika hatta mazaju masaila ad-diyanati bi kalamil Yunani. Ya. Dan mereka tidak mencukupkan dengan hal itu sampai-sampai mereka, ya, mengadopsi, memasukkan, ya, masalah-masalah agama, ya, mencampur adukkan masalah-masalah agama dengan, ya, ungkapan-ungkapan filsafat Yunani. Ya, ini ahlul kalam itu, ya, orang-orang yang dikatakan ahlul filsafat, begitu, ya. Filsafat Yunani. Nah, ini ketika Aristoteles, ya, begitu juga Plato dan seterusnya, ini ungkapan mereka dimasukkan ke dalam, ya, buku-buku mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dimasukkanlah perkataan mereka ke dalam, ya, filsafat mereka ini ke dalam, ya, keyakinan-keyakinan urusan agama, ya, keyakinan-keyakinan agama kita. Wa ja'alu kalamal falasifati aslan, ya, yarudduna ilaihi ma khalafahu minal asari bita'wili walau kana, ya,
mustakrahan. Dan mereka menjadikan ungkapan ahli-ahli filsafat tersebut sebagai asal yang mereka menolak atau mengembalikan kepadanya apa saja yang bertentangan dengannya. Ya, baik itu riwayat-riwayat, asar-asar yaitu wahyu, yaitu seperti contohnya Al-Qur'an dan hadis, ya. Begitu juga perkataan ulama, mereka tolak itu ketika bertentangan dengan perkataan-perkataan ahli filsafat tersebut. Dengan alasan ditakwil. Walaupun itu terkesan dipaksakan. Summa lam yaktafu bidzalika hatta za'amu anna alladhi rattabuhu huwa asyraful ulumi wa aulaha bitahsili. Kemudian mereka bahkan tidak cukup sampai di situ, sampai mereka menyangka bahwasanya apa yang mereka tetapkan itu, yaitu ilmu yang mereka tetapkan seperti itu, yang itu merupakan dari ungkapan ahli filsafat. Ini merupakan ilmu yang paling mulia dan yang paling utamanya untuk bisa mendapatkan hasil kesimpulan dalam ilmu. Wa anna man lam yasta'mil mastalahu alaihi fahuwa amiyun jahilun. Dan bahwasanya orang yang tidak mempergunakan istilah-istilah yang telah mereka buat itu dianggap seperti orang yang awam, bodoh, kata mereka. Fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salafu wajtanaba ma ahdatsahu al khalafu. Lihat, perhatikan, ini ungkapan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan, padahal orang yang bahagia itu adalah orang yang berpegang teguh dengan apa saja atau apa yang para ulama salaf dahulu berada di atasnya. Dan orang yang bahagia itu adalah orang yang menjauhi apa saja yang dibuat-buat baru atau dimunculkan baru oleh orang-orang belakangan, seperti itu. Seperti contohnya para tokoh-tokoh yang belakangan, ahli filsafat, ahlul kalam, demikian, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ini merupakan bentuk apa? Bentuk kebid'ahan di dalam keyakinan, yaitu bersandar kepada akal manusia dan mempergunakan ilmu kalam, ilmu filsafat di dalam urusan akidah. Demikian. Dan ini sudah ada celaannya yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara bid'ah di dalam keyakinan itu adalah diyakini bahwa para wali ini mampu untuk memiliki kewenangan, atau para wali-wali orang-orang saleh itu memiliki kewenangan di alam semesta ini, untuk mengatur, demikian. Seperti contohnya, ada pernyataan, masya Allah, Kalimantan itu kan baru-baru saja mendapatkan musibah banjir dan seterusnya. Lalu ada orang yang komentar di Kalimantan ini, ada orang komentar, untuk membuka kuburan yang orang yang dianggap wali agar bisa dikunjungi para peziarah, lalu ngalap berkah di sana. Nah, seperti itu. Sehingga diyakini bahwasanya ketika dibuka kuburan tersebut ini maka akan membuat hilangnya musibah-musibah yang menimpa. Na'udzubillahi min dzalik. Ini keyakinan yang rusak, kita katakan. Ini bid'ah dalam keyakinan, bahkan ini merupakan kesyirikan. Ini namanya bid'ah syirkiyah. Wallahu taala alam. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah taala kita lanjutkan pada waktu mendatang. Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab.
Banyak pertanyaan yang telah sampai. Baik, kita akan mencoba menjawab satu persatu. Assalamualaikum Ustaz. Seorang suami menikah kemudian memiliki 2 anak laki-laki. Lalu istrinya meninggal. Kemudian menikah lagi dan tidak memiliki anak. Bagaimana pembagian warisannya, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila laki-laki dia menikah, kemudian dari pernikahan tersebut lahirlah 2 anak laki-laki. Istrinya kemudian meninggal dunia. Maka tentunya bila istri ini memiliki harta warisan, memiliki harta, kita bicara tentang istrinya terlebih dahulu. Yang meninggal dunia adalah istrinya, karena dikabarkan di sini adalah istrinya. Maka yang berhak untuk mendapatkan warisan dari harta sang istri ini adalah kedua orang tuanya. Bila sang istri ini memiliki kedua orang tua, ya, dengan bahagian masing-masing, ayah dari sang istri ini adalah 1/6 karena ada anak laki-laki. Begitu juga, ya, ibu dari sang istri ini mendapatkan 1/6, ya, dari harta sang istri ini. Ayah ibunya mendapatkan masing-masing 1/6. Kemudian suaminya mendapatkan 1/4 karena ada anak. Kemudian sisa dari harta tersebut, ya, dibagi 2 untuk anak laki-laki tersebut. Baik, ini untuk satu kasus karena ditanyakan terkait dengan, ya, istri yang meninggal. Begitu juga apabila ternyata berikutnya, ya, sang suami ini menikah lagi, namun dengan pernikahan atau dari pernikahan yang kedua ini tidak memiliki anak. Lalu bagaimana pembagian warisannya? Sepertinya pertanyaannya adalah bagaimana bila ternyata sang suami ini, laki-laki ini meninggal dunia, kan begitu. Baik, maka, ya, bila sang suami ini atau laki-laki ini meninggalkan harta warisan, maka yang menjadi ahli warisnya adalah kedua orang tuanya bila dia memiliki kedua orang tua, dengan pembahagian, ya, 1/6 untuk ayahnya, begitu juga 1/6 untuk ibunya, ibu kandungnya. Kemudian, ya, berikutnya 1/8 diarahkan untuk istrinya, istri yang kedua. Ya, istri yang kedua 1/8 dari harta peninggalan suaminya, kemudian sisanya itu dibagi 2 untuk 2 anaknya dengan pembagian yang rata. Demikian, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, apakah sebuah kompetisi yang menggunakan uang pendaftaran dalam keikutsertaannya bisa dikatakan judi, sedangkan hadiah untuk pemenang diperoleh dari sponsor atau donatur? Lalu bagaimana sebuah perlombaan itu dikatakan judi? Jazakallahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlombaan dikatakan judi apabila, ya, para peserta itu diambil, ya, dana dari mereka, sebagian harta dari mereka, ya, untuk dikumpulkan, kemudian nantinya pemenang dari perlombaan tersebut itu akan mendapatkan dari harta yang dikumpulkan.
pemenang dari perlombaan tersebut akan mendapatkan ya harta dari mendapatkan hadiah dari harta yang dikumpulkan tersebut. Seperti itu. Baik ya. Demikian. Nah, lalu bagaimana apabila ya ada uang pendaftaran yang dikenakan bagi para peserta, namun ternyata uang pendaftaran itu dihabiskan ya untuk biaya operasional seperti mungkin sewa tempat, ya biaya akomodasi dan seterusnya. Namun berikutnya untuk hadiah bagi para pemenang itu diambil dari pihak ketiga. Maka yang seperti ini bukanlah judi, ya. Ini bukanlah judi demikian, ya. Ini bukanlah judi. Ya, karena ya pemenang dia tidak mengambil dari harta yang dikumpulkan atau dari uang pendaftaran, tapi ya diambil atau mendapatkan dari ya pihak ketiga, ya. Maka yang seperti ini bukanlah judi. Wallahu ta'ala alam. Wa anta fajazakallahu khaira. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, apakah boleh nitip anak ke nenek kakeknya hanya karena urusan dunia Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya hal ini harus dirinci. Pertama adalah ya, bila kakek dan neneknya ini ridho dan rela dan tidak keberatan, maka tentunya tidak mengapa. Ya. Walaupun tentunya kita katakan ya, ini memiliki atau bisa jadi membuka peluang ya keberatan dari pihak orang tua, ya, yaitu kakek dan nenek. Walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwasanya kakek dan nenek ini sangat cinta dengan cucu-cucunya, namun kita katakan ya, tapi untuk mengurus ya, sekedar untuk bertemu dengan cucu, ya, ya, contohnya juga mungkin bersenang-senang dengan cucu, menggendong cucu, begitu juga barangkali bertemu dengan cucu, ya, memberi hadiah cucu, ini menyenangkan bagi ya kakek dan nenek tersebut, ya. Namun bila mengurus layaknya seperti mengurus bayi, seorang ibu mengurus bayi, orang tua mengurus bayi, nah ini dibebankan kepada kakek dan nenek, ini kita katakan ya bentuk tidak adab kepada orang tua, ya. Ini merupakan bentuk memberikan beban baru kepada orang tua. Sungguh kita katakan, kita dahulu telah menyusahkan orang tua kita. Kita dahulu telah menyusahkan orang tua kita, ya. Yang kita masih bayi, diurusi seterusnya, kita susahkan orang tua kita. Maka jangan berikan beban dan jangan susahkan orang tua berikutnya dengan mengurusi anak-anak kita. Jangan. Sekedar untuk mempertemukan cucu-cucu dengan kakek serta neneknya, maka ini sebuah hal yang baik, ya. Agar cucu-cucunya, yaitu anak-anak kita, ini mengenal kakek dan neneknya. Demikian. Baik itu ya kakek dan nenek dari jalur ayahnya atau dari jalur ibunya. Demikian. Ini penting untuk mereka mengenal, kemudian akan bersilaturahim nantinya. Tapi untuk mengurusi sebagaimana ya seorang orang tua mengurusi anak, maka ini merupakan bentuk kekurang ajaran. Ini merupakan bentuk memberikan beban. Yang tadi kita katakan bahwasanya sungguh kita telah membebani orang tua kita dahulu ketika kita masih kecil, diurusi oleh mereka, diasuh oleh mereka. Maka jangan ya kita bebani mereka untuk mengurusi anak-anak kita. Ini bentuk kurang ajar. Maka kita katakan, ya cobalah kita berpikir, ya ketika nanti kita telah tua dan kita telah capek mengurusi anak-anak kita, apakah kita mau mengurusi cucu-cucu kita seperti dahulu kita mengurusi anak kita? Tentu kita akan merasakan berat.
Lebih-lebih fisik tidak seperti dahulu, kan begitu. Dan lebih-lebih ya dalam kondisi usia tua ingin santai, ya, ingin berkurang beban, begitu, bukan malah diberi beban. Berbeda kita katakan ya sekedar mempertemukan mempertemukan antara anak-anak kita dengan orang-orang tua kita, cucu-cucu dengan kakek-kakek dan neneknya. Maka ini sebuah hal yang baik agar muncul kasih sayang, ya. Mereka saling mengenal, oh ini cucuku, oh ini kakek dan nenekku, demikian. Seperti itu. Dan agar mereka nanti bisa menyambung tali silaturahim kepada kakek dan neneknya. Namun jangan bebani orang tua kita, yang itu merupakan kakek dan nenek dari anak-anak kita. Jangan berikan beban kepada mereka untuk ngurusi anak kita. Sungguh kita tidak mau demikian. Lalu bagaimana kita lakukan itu kepada orang tua kita? Makanya saya katakan ini merupakan bentuk kekurang ajaran. Bahkan bisa kita katakan ini merupakan bentuk kedurhakaan. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian. Tentunya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah, dan kekurangan serta kesalahan, kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.